diselidiki lah gitu sampai selesai dengan berkekuatan hukum. Menurut Abang sendiri gimana sebagai praktisi hukumnya? Oke, selamat siang. Saya Dr. Firman Adi Chandra, SE, SH, MH, praktisi hukum, Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Matlahul Anwar, Banten. Dan sekarang mengajar di beberapa mata kuliah seperti Teknologi Dalam Hukum 2 SKS dan Etika Profesi Hukum 2 SKS. Dan mayoritas mahasiswa adalah aparat penegak hukum juga, seperti polisi, panitera, hakim, advokat, dan lain-lain. Dan goalnya adalah bagaimana caranya mereka memahami konsep dari teknologi hukum seperti cybercrime dan lain-lain, supaya bisa melihat lokus dari tindak pidana tersebut. Terkait dengan eksepsi, eksepsi adalah sebuah item, sebuah sesi sidang dalam hukum acara pidana yang dianut oleh Indonesia, Belanda, dan Prancis. Sama, kita menganut Eropa Continental Justice System. Eksepsi berasal dari kata accepti, artinya adalah nota bantahan, membantah semua dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum setelah mendakwakan dan dibacakan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka status seorang tersangka sudah menjadi terdakwa. Kemudian setelah itu, minggu depannya biasanya akan ada sidang yang namanya sidang eksepsi atau eksepti bahasa Belandanya. Apa sih sidang eksepsi tersebut? Sidang eksepsi adalah sidang bantahan, membantah surat dakwaan yang sudah dibacakan dan disusun oleh jaksa penuntut umum. Biasanya jaksa penuntut umum itu akan membacakan nama terdakwanya terlebih dahulu. Namanya misalnya NM, alamat, usia, kemudian pekerjaan, dan itu mayoritas sesuai dengan yang ada di identity card atau KTP. Setelah itu masa penahanan yang sudah dijalani, ditahan mulai tanggal berapa, 20 hari pertamanya tanggal berapa, sampai tanggal berapa, diperpanjang 40 hari, diperpanjang lagi 20 hari, diperpanjang lagi 30 hari. Nah, itu ada semuanya di situ. Kemudian baru kronologis yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam dakwaan. Ada premier, ada subsidiar, ada tersier. Dakwaan primer pasal berapa, dakwaan sekunder pasal berapa. Kemudian di sidang eksepsi itu ada dua yang harus dilakukan. Pertama, eksepsi yang dilakukan oleh kuasa hukum dan eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi masing-masing boleh membacakan eksepsi. Namun konsep eksepsi itu adalah membantah dakwaan saja, bukan masuk ke pokok perkara. Jadi jangan masuk ke ranah yang namanya dakwaannya. Hanya masuk misalnya ternyata namanya salah, tidak sesuai KTP, itu yang dieksepsi. Kedua, tanggal lahir ternyata salah, itu yang dieksepsi. Ketiga, kompetensi absolut dan kompetensi relatif, itu yang dieksepsi. Jadi tidak bisa masuk ke ranah saya bukan pelaku, nggak bisa. Eksepsi gunanya agar pada saat putusan sela di minggu depannya atau 2 minggu depannya lagi memutuskan bahwa dakwaannya kabur sehingga terdakwa bebas. Itu konsepnya. Jadi kalau misalnya terdakwa mengatakan sebagai
hero di situ, membantu wanita-wanita Indonesia, itu sebenarnya nggak masuk ke eksepsinya. Karena eksepsi itu adalah membantah dakwaan, bukan masuk ke pokok perkara. Itu kunci dari eksepsi sebenarnya. Bang, tapi dengan permintaan Niki yang minta perkara pidana ditangguhkan atau dihentikan, meminta perkara perdata One Presiden itu segera diselidiki sampai berkekuatan hukum, karena kan sekarang masih mediasi, ini bisa nggak sih Bang selama ini terdakwa meminta perkara dihentikan? Pertama, namanya eksepsi itu adalah permohonan. Dakwaan itu adalah permohonan. Jadi jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menyetujui dakwaannya. Eksepsi adalah permohonan dari kuasa hukum dan terdakwa agar approve permohonannya. Jadi sama-sama bermohon nih. Makanya kunci dari eksepsi adalah bagaimana caranya membantah supaya putusan selanjutnya majelis hakim mengapprove dakwaan atau eksepsi. Kalau misalnya eksepsinya minta dihentikan terlebih dahulu, itu kan permintaan. Kalau memang majelis hakim mengatakan oke, berarti selesai sidang itu tersebut. Tapi kalau nggak oke, sidang berlanjut ke yang namanya substantif perkara dengan menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya, termasuk ahli. Bang, terkait poin kedua Niki bilang dia dikriminalisasi oleh pihak penyidik Polda dan juga pihak DPO secara tidak manusiawi dengan tindak kejahatan. Ini gimana Bang dari soal ini? Kriminalisasi itu ranahnya sudah masuk ke pidana. Kenapa tidak dibuat LP? Kenapa tidak lapor ke Propam? Kenapa tidak lapor ke Komjak? Di sebuah aparat penegak hukum, kepolisian ada namanya lembaga etik, kepolisian namanya Propam akan menyelidiki dugaan-dugaan pelanggaran kode etik. Begitu juga di kejaksaan ada namanya Komjak. Kenapa tidak paralel ke sana? Jadi kalau memang ada dugaan kriminalisasi, tempat yang layak untuk didatangi dan dimohonkan adalah Propam di kepolisian. Kalau memang masih kurang, jaksa juga. Kenapa nggak mendatangi jaksa? Itu yang harus dilakukan. Jadi bukan melulu membacakan eksepsi adanya kriminalisasi, tapi bukti konkret kriminalisasinya itu apa? Kenapa tidak mendatangi Propam dan Komjak? Bang, terakhir, terkait poin ketiga dari Niki, isi pembelaan nota keberatannya dia bilang padahal dia sudah menyelamatkan muka banyak perempuan Indonesia, tapi malah dia dipenjarakan. Kemana BPOM selama ini? Apa BPOM dia hanya diam saja atau jangan-jangan ada bermain juga? Dia kayak menuduh bermain dengan para mafia skincare, malah dia dipenjara. Gimana buat Kita masyarakat sipil, kita bukan penyidik. Tugas masyarakat sipil hanya menginformasikan saja. Kalau memang ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik atau pabrik skincare, kenapa nggak bikin LP? Tidak boleh kita melakukan upaya pencemaran nama baik, karena kita ada undang-undangnya, undang-undang ITE gitu. Kenapa nggak bikin LP? Dengan membuat LP otomatis ada dasar hukumnya, ada legal standingnya gitu kan. Jadi semestinya kemarin kalau memang ada dugaan mafia skincare, ada dugaan kerjasama dengan lembaga lain, harusnya bikin LP, bukan berbicara di depan publik. Di depan publik kita memiliki undang-undang terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Mestinya itu harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat sipil tidak boleh, harus dilaporkan ke penegak hukum dalam bentuk laporan polisi. Itu sebenarnya.